Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kekasih semuanya, pemirsa semuanya senang bertemu dengan Anda. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat sore. Ya. Dan pada sore ini saya akan membawakan firman Allah yang sedikit saya akan baca dalam bahasa Inggris dalam Mazmur 37 ayat yang keempat dan kelima. Delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him and He will do this. Ya, ada sambungannya sebenarnya, tapi saya hanya membacakan itu. Nah, yang mau saya tekankan kalau pasal 37 ini adalah menceritakan bagaimana orang-orang benar hidup dan bagaimana orang-orang saleh hidup. Bagaimana orang-orang fasik hidup, ya. Dan kelihatan ada juga orang-orang fasik itu kelihatan, wow, luar biasa ini dan itu, hebat, membuat iri orang. Orang-orang yang percaya, orang-orang beriman, saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu. Kok dia lebih hebat, dia lebih... Tapi kalau mau dia tarik sebuah kesimpulan, ending dari semua akan jauh berbeda. Ending orang fasik bagaimanapun dia menikmati segala fasilitas dunia ini dengan wow, sampai orang terkagum-kagum sampai nggak bisa ngomongnya lagi, saking hebatnya. Endingnya itu yang terpenting. Ending orang-orang benar dari kitab ini kita bisa baca bagaimana mereka bersama dengan Allah dan bagaimana orang-orang fasik itu ditinggalkan oleh Allah. Jadi tidak usah takut, tidak usah iri, lakukan saja tugas dan tanggung jawab kita. Jaminan Tuhan, garansi Tuhan, sebagaimana tadi pagi saya katakan, akan terus berlangsung dalam hidupmu. Pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan akan terus dia lakukan dalam hidupmu. Keadilan dan kebenarannya akan terus dilakukan kepadamu, sekalipun ada banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik bagimu. Tapi Tuhan akan selalu merencanakan hal-hal yang baik bagi dirimu. Nah, saya akan membawakan tentang delight in the Lord. Ya, delight yourself in the Lord. Artinya bahwa dengan kehadiran Tuhan, ya, kalau misalnya kita delight in someone, kita suka atau senang terhadap seseorang, maka kita merasakan kehadiran orang ini sangat-sangat luar biasa. Ketika orang ini hadir, maka sukacita yang besar, kegembiraan yang besar, kesenangan yang besar. Kita dengan senang hati menjamu dia karena ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang begitu luar biasa dari orang ini. Sehingga kita dengan tidak sungkan-sungkan menjamin atau menjamu orang yang datang ke rumah kita dengan senang hati. Saya tidak tahu apakah tipe kita itu adalah tipe yang menyenangkan hati orang, apa yang membuat orang gusar. Di mana Anda ada, di situ ada pertikaian, di mana ada, di situ ada perselisihan, di mana Anda ada, di situ ada terjadi pertikaian. Di mana Anda ada, selalu terjadi bencana besar. Jadilah orang-orang yang disukai, delight in someone. Jadi kalau Anda orang yang delight oleh someone itu sangat luar biasa. Nah, jadi kalau dikatakan delight in the Lord, itu berarti kita akan mengalami kesukaan, kesenangan yang besar ketika Allah hadir dalam kasih-Nya, dalam cintanya, dalam kekuatannya kepada kita. Nah, itulah yang membuat ketika dia hadir, dia dikatakan dengan jelas, ayat yang keempat tadi, demikian. And He will give you the desire of your heart. Dia akan memenuhi keinginan hatimu. Haleluya. Nah, itu tentang bagaimana
Kemit itu adalah melakukan, menyerahkan. Nah, itu sebabnya kan serahkanlah hidupmu kepada Allah. Jadi dua hal ini di mana kita senang menyerahkan hidup kita kepada Allah karena kita mendapatkan segala sesuatu dari Dia. Bagaimana kita melakukan itu? Yang pertama kata Alkitab, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi ketika kita senang kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jadi tema kita adalah Tuhan sanggup menolong orang-orang yang mengandalkan dirinya. Ya. Jadi Tuhan sanggup menolong orang-orang yang mengandalkan dirinya atau mengandalkan Dia. Puji nama Tuhan. Jadi yang pertama dikatakan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk in our life, dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita tentu ada banyak seni kehidupan ini. Tetapi yang mau saya katakan, jangan lupa seni ilahi yang harus mengintervensi seluruh kehidupan kita. Jadi kehidupan kita dimulai dari bangun pagi mau tidur, kita harus bersama dengan Allah. Firman Allah harus menjadi bagian hidup kita. Itu harus menjadi penuntun kehidupan kita. Karena banyak orang lagi tidak lagi menyukai firman Allah. Jangankan untuk membaca firman Allah, mendengar pun mereka sudah alergi. Mendengar firman Allah, mereka sudah alergi. Karena apa? Kebiasaan yang tidak baik mereka miliki. Anda bisa lihat anak-anak muda sekarang, remaja-remaja, bahkan anak-anak kecil sekarang. Kalau namanya main game, wah, sampai mati juga main game itu pun mereka lakukan. Itu sebabnya ada banyak orang tua harus waspada terhadap anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak tergantung, tidak adiktif terhadap permainan itu. Harus kehidupan kita harus kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita senang, ya, memang betul-betul senang menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, bukan karena sesuatu. Makanya delight yourself in the Lord, ya. Jadi senangkan hatimu dalam Tuhan, lalu serahkan, commit your way in the Lord, to the Lord. Jadi ketika kita lakukan itu, maka yang pertama tadi saya katakan, kita tidak akan ragu untuk mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk our life, our family, dalam keluarga kita. Ya, sekalipun kita membawa anak-anak kita dalam Tuhan, belum tentu mereka bisa bertumbuh sepenuhnya dalam Tuhan. Kalau saya membaca, mengikuti, saya pernah berjanji untuk mengupas tentang bagaimana Hana, ya, dalam Samuel itu, bagaimana pujiannya, bagaimana dia menyerahkan anaknya Samuel. Lalu Samuel itu bertumbuh dari kecil sampai dewasa, sampai tuanya tetap on the track dalam kebenaran firman Allah. Tetapi sayang, anak-anak mereka tidak mengikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Samuel, ya. Anak-anak mereka melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Itu sebabnya karena anak-anak mereka menjadi hakim yang suka suap, melakukan ketidakadilan, makanya orang Israel meminta raja, ya. Tapi lain kali saja. Nah, di sini saya mau katakan orang Israel itu ketika pemimpinnya hidup dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami keberkatan dari Allah. Tapi ketika pemimpinnya tidak hidup dengan Tuhan, maka mereka akan mengalami kekacauan. Coba saya bacakan, nama anak-anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anak-anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Itulah anak-anak Samuel. Tapi Samuel tidak bergeming, sekalipun anak-anaknya menerima suap, melakukan apa yang melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang tidak adil, tetapi dia on the track, dia tetap berjalan. Dia ingatkan anak-anaknya dengan keras. Dan yang saya mau katakan adalah jangan seperti Imam Eli yang membiarkan anak-anaknya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan,
tanpa menegurnya, tanpa mengecamnya. Sayang sih sayang. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk dalam keluarga kita, terus dalam pekerjaan kita, in our job, dalam pekerjaan kita juga terus serahkan. Jangan dalam pekerjaan kita disuruh untuk melakukan manipulasi, kita melakukan manipulasi. Ada dulu anggota di sini dilakukan untuk melakukan itu, tapi dia sudah hidup takut akan Tuhan. Dia bilang enggak. Atasannya mau apa dia? Suruh saya bilang, apa yang kamu hari Minggu dia datang, dia konsultasi dengan saya, apa? Dia katakan begini-begini ya, sama istilahnya mendep, waktu itu udah lama ya. Jadi yang enggak, saya bilang, siapa gaji kamu? Negara. Kamu angkatan dari mana? Dari negara. Jadi kamu bilang sama bosmu, bilang, pindahkan saya dari posisi ini, kalau enggak saya akan fight. Akhirnya dia dipindahkan. Dan dia menjadi orang di bagian pajak saat ini. Jadi, mau saya katakan adalah bekerja menurut apa yang dikehendaki Allah. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, lalu pekerjaan kita mengaibkan Tuhan, mempermalukan Tuhan, menginjak-injak nilai-nilai kebenaran firman Allah, membuat kita korupsi, menerima suap, melakukan ketidakadilan. Wah, itu bukan mengandalkan Tuhan. Itu memang mempermalukan Tuhan. Lalu dalam apa lagi dikatakan oleh firman Allah, dalam segala harta yang kita miliki. In our possession, dalam segala harta yang kita miliki. Memang itu hasil usaha kerja keras Anda, Allah memberkati Anda, tapi jangan lupa, satu kali Tuhan akan meminta pertanggungjawaban seluruh harta benda Anda kepada Anda. Tuhan akan meminta, untuk apa Anda menggunakan harta benda Anda itu? Apakah Anda memperhatikan orang-orang miskin, janda, yatim, piatu, dan lain sebagainya, orang-orang yang memang mengharapkan apakah Anda terlibat dalam pekerjaan? Anda tidak, Tuhan tidak butuh uang Anda, tapi Tuhan butuh uang Anda dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Butuh uang Anda untuk penginjilan, untuk apa? Untuk hidup hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang tidak punya usaha lain, yang betul-betul menyerahkan hidupnya. Ya. Makanya tidak sedikit dari mereka akhirnya keluar dari pelayanan karena apa? Tidak kuatnya dalam menanggung segala kehidupan itu. Jadi kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang punya harta, orang-orang mengandalkan Tuhan, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, luar biasa. Ya. Lalu yang kedua dikatakan firman Allah, membiarkan Tuhan mengontrol dan mengendalikan hidup mereka. Jadi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan senang, atau kita disenangkan oleh Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, lalu kita membiarkan Dia mengontrol pikiran kita, mengontrol hati kita, mengontrol kehidupan kita. Sehingga setiap kali saya mengakhiri saya mengatakan, ingatlah dalam pikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita harus bercermin dari perbuatan Yesus. Kadangkala ada banyak orang melakukan masalah, tapi mereka tidak merasa berbuat masalah. Melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi merasa tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Mereka tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seolah-olah bagi mereka seperti melakukan kesenangan mereka sendiri, bukan melakukan kesenangan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, delight yourself in the Lord. Senangkan hatimu dalam Tuhan, supaya kau tahu menyerahkan hidup, supaya engkau tahu memberikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya engkau tahu melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Biarkan Tuhan mengendalikan kehidupan kita, biarkan Tuhan mengontrol kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, supaya apa? Kita menikmati yang terbaik dari Tuhan. Dan yang terakhir kata firman Allah,
rela, itu ayat 5, yang tadi ayat 3 bagian 1, yang kelima, yang ketiga, rela menunggu Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita mengalami masalah, mengalami persoalan, ya jangan gerusa-gerusu dong. Berikan saja persoalan kita kepada Tuhan dan menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Nggak usah suap sana, suap sini. Nggak usah. Lakukan saja yang terbaik bagi Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan. Akan ada orang-orang yang Tuhan pakai menolong kita, yang memberkati kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Allah, sehingga kita akan terus menikmati hal-hal yang baik. Itu ketika kita melakukan itu, apa yang kita pertama, kedua, dan ketiga kita lakukan, itu berarti kita menunjukkan konsistensi kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti ya betul-betul kita menikmati kesenangan dari Tuhan itu. Lalu karena kita menikmati kesenangan dari Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaan kita, lalu dengan sepenuh hati kita menyerahkan kepada Tuhan. Makanya saya katakan tadi bahwa Tuhan sanggup menolong orang-orang yang mengandalkan dirinya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. 2, membiarkan Tuhan mengontrol dan mengendalikan kehidupan kita. Yang ketiga, relalah menunggu Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan ketika kita mengalami masalah. Kadang-kala masalah itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bisa juga menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan berkata, Tuhan, kenapa saya sudah melakukan ini, sudah melakukan yang benar, kenapa saya mengalami masalah? Kenapa Tuhan tidak melalukan itu dari saya? Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Apakah dengan demikian engkau terikat kepada hal yang kau punya itu? Apakah terikat kepada Tuhan? Kalau engkau terikat kepada Tuhan, kita akan berkata, ini kesempatan melakukan hal yang baik bagiku, mujizat bagiku, supaya namamu dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita, selalulah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita pasti mendapatkan pertolongan yang jelas dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati kami semuanya, sehingga kami betul-betul mengandalkan diri kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami berdoa buat sebagaimana firman mengajar kami untuk berdoa sepakat bagi semua orang. Kami berdoa bagi anak bangsa, diberkatilah anak bangsa ini, diberkatilah para pemimpin kami, terutama presiden kami dan wakil presiden, diberikan hikmat akal budi dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini, sehingga wakil presiden kami dapat membawa Indonesia kepada kesejahteraan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tetap beri kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Juga para menteri, para pejabat, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Para aparat juga TNI, Polri diberkati, dan penegak-penegak hukum diberkati semuanya Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan berkat bagi gereja Tuhan, biarkan gereja menyampaikan suara kenabian-Mu untuk melakukan ia di atas ia, tanpa harus melecehkan, tanpa harus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tanpa harus merendahkan. Bila kami bersuara, biarlah kami menyuarakan suara kenabian Tuhan, mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Terima kasih Bapa di surga. A tetap A, B tetap B. Kami tidak akan melebih-lebihkan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan tolong kami, sehingga hati kami tetap tertaut kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus memberikan kami hikmat untuk mengatakan apa yang seharusnya kami katakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi
anak-anak Tuhan, dimanapun ada Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi gereja GP, Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat kami melayani Tuhan di ngarai, di lembah, di hutan, di desa, di kota, di pelosok, dimanapun mereka melayani, Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan menyertai keadaan mereka dengan situasi kondisi yang saat ini. Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu, Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang sakit, Tuhan. Mari yang mereka yang COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan menumpangkan tangan atas mereka dan mengangkat sakit penyakitnya. Kami mohon dengan sangat kepada-Mu, dalam nama Yesus Engkau tumpangkan tangan atas mereka, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus Engkau sembuh dari COVID-Mu. Dimanapun Engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Percaya dan berimanlah kepada Dia. Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Tuhan selalu punya mujizat dan kuasa untuk menolong engkau. Dalam nama Yesus, yang sakit apa saja Tuhan, saya tidak dapat sebutkan satu persatu, yang mungkin hanya beberapa yang bisa saya sebutkan. Tapi jauh dari itu Tuhan, mungkin mereka memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak disanggup katakan. Tapi Engkau Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Mu. Itu sebabnya mereka iakan dan percaya kepadamu. Mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Engkau datang kepada mereka, menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit yang kau derita, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir kanker sembuh dalam nama Yesus. Oh haleluya. Yang gagal ginjal dalam nama Yesus difungsikan kembali, baik satu maupun dua, dalam nama Yesus. Dan hepatitis A sampai E juga disembuhkan oleh Tuhan. Apapun itu Tuhan, sakit penyakit mereka yang tidak mungkin disebutkan, Tuhan menyembuhkan mereka. Yang kena guna-guna disembuhkan oleh Tuhan. Yang kerasukan juga Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhanlah penguasa hidup kami, Tuhan yang merintah hidup kami. Terima kasih, selalu ada mujizat bagi mereka-mereka yang meminta pertolongan kepadamu, yang percaya kepadamu. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau menerima hidup, yang mau memiliki dampak dalam kehidupan ini. Tuhan, kami mau berdoa kepada mereka. Dengarkan firman Allah, marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan. Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka dan berikan kekuatan, berikan urapan, hadir dalam hidup mereka. Biarlah engkau mengurapi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga setiap mereka yang mengalami peristiwa kesulitan dalam kehidupan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan profesi mereka, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka tetap punya pengharapan yang besar bagimu. Pertolongan pasti datang dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, hal-hal yang jahat di mata Tuhan, tapi mereka selalu mengandalkan Engkau. Dalam nama Yesus, kau tertolong oleh Tuhan, usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, masalahmu, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaikan-Mu Tuhan datang kepada mereka, kemurahan-Mu datang kepada mereka, kasih sayang-Mu datang kepada mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa bagi engkau yang menerima transformasi kelahiran baru. Taruh tangan di dada kita, berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang menaruh tangan di dada mereka, firman Allah berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi orang berdosa. Mereka telah menaruh tangan mereka di dada, dan mari engkau hadir dalam hidup mereka, putuskan rantai dosa mereka, lepaskan mereka dari kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, dari dosa mereka dalam nama Yesus. Hadir dalam hidup mereka, dalam hati mereka, engkau memperbaharui mereka dengan dirimu sendiri Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sama seperti engkau mengubah Saulus yang kejam bengis, Tuhan dapat mengubah dia menjadi alat-Mu, mengubah murid-murid-Mu, mengubah kami semua hamba-hamba Tuhan, oh Tuhan, di seluruh dunia ini. Karena Tuhan, itulah sebabnya Bapa di surga, Tuhan tolong mereka-mereka yang menyerahkan dirimu pada saat ini juga, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa, pakai mereka di masa kini mau menaksanakan datang menjadi alat Tuhan di dalam nama Tuhan untuk memproklamirkan kasih dan kuasa-Mu, kebaikan Tuhan. Dan bagi engkau yang mau menerima Yesus, dengarkan firman Allah, di bawah kenaungan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan, hanya dalam nama Yesus.
Dan itu sebabnya kalau engkau orangnya, taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, engkau dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahanku. Ampuni dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari segala dosaku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sekarang kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah penguasa dalam hidupku. Dan saat ini aku percaya aku sudah menerima hidup kekal di dalam nama Yesus dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi mereka yang orang-orang muda, tetap pengharapan kami Tuhan. Kalau ada orang-orang muda yang bekerja di pemerintahan dengan bersinar-sinar melakukan apa yang baik, baik itu Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka adalah orang-orang pilihan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang Oscar Deep yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, yang tidak melakukan manipulasi suap ataupun kejahatan-kejahatan lain, yang berjalan lurus dan melakukan kehendak Bapa di surga sekalipun nyawa taruhan mereka. Tetapi mereka tetap menghargai Tuhan dan akhirnya Tuhan membela mereka. Dan kami butuh orang-orang yang seperti ini dalam memimpin bangsa, dalam memiliki, dalam menata bangsa ini sehingga bangsanya mengalami kenikmatan sama seperti di mana Yusuf kau tempatkan di Firaun di Mesir, Tuhan Bapa di surga, dan dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan luar biasa selama 7 tahun kelimpahan, selama 7 tahun kelaparan, tetapi dia mampu memelihara kehidupan bangsa-bangsa pada waktu itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan situasi kami masih kecil Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur ada orang-orang hebat di negeri kami yang bisa mengatur walaupun tidak sempurna, tetapi kami tetap yakin dan percaya kebaikan demi kebaikan dalam perekonomian kami akan terus terjadi, dan kami terus berdoa agar semuanya boleh berjalan dalam koridor yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan itulah sebabnya kami berdoa bagi orang-orang muda Bapa di surga yang saat ini akan menjadi menjadi pengganti-pengganti mereka-mereka yang saat ini ada duduk di pemerintahan kami. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk negeri ini. Tapi kalau mereka tidak melakukan apa yang baik, mereka tidak mempersiapkan diri mereka, mereka memiliki mental yang tidak baik, akan menghancurkan negara. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan diri, dan kami yakin negeri kami ini akan dibawa kepada kemakmuran saat mereka berada di tampuk pimpinan itu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Lalukan dari mereka melakukan apa yang jahat, tapi mari biarkan mereka hidup berkenan di hadapan Allah, dan Allah memimpin mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melahirkan hati dan pikiran kita. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengar-pendengar firman Kristus. Haleluya. Allah aku akan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga Allah demikian. Allah aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga yang tidak kalah penting yang harus kita ingat, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Dan saya mau katakan doa saya kepada Tuhan, sehingga setiap kita yang mengalami dampak dari COVID ini berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatanku, dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan apabila malam ini kita mau tidur, jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan untuk terus kita menikmati kesenangan dari Tuhan. Sehingga kehadiran Tuhan membuat sukacita yang berlimpah-limpah, dan akibatnya kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan menjawab apa yang diinginkan oleh hati kita yang selama itu berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, 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 haleluya. Amin.